sedikit soal chordata ya, dan apa aja nih yang termasuk si chordata ini, dan apa aja checkpoint-checkpointnya. Nah, sekarang kita bakal bahas soal checkpoint pertama atau notochorda, dan juga ciri khas dari semua chordata yang dimiliki, baik itu oleh yang paling sederhana banget sampai yang lebih kompleks yang atas-atas ini. Nah, jadi di sini kita bakal bahas tadi soal karakteristik umum dari si chordata nih. Dan di sini ada hewan nih. Hewan yang bentuknya agak-agak aneh sebenarnya. Nah, ini model ini merepresentasikan dari ini ya, karakteristik umum si chordata. Jadi hewan chordata itu dia punya apa aja? Tadi disebut bahwa chordata itu adalah hewan yang bernotochord. Nah, si notochord itu apa? Fungsinya buat apa? Dan ada di mana? Jadi kayak gini. Notochord adalah batang fleksibel dari jaringan ikat. Ini maksudnya apaan nih? Batang fleksibel, jaringan ikat. Nah, jadi notochord itu pertama saya mau liatin dulu deh notochord ada di mana ya. Jadi notochord itu adanya di bagian sini nih. Nah, si notochorda ini peranannya bagi si hewan adalah sebagai sumbu nih. Jadi notochorda ini dia ada sebagai sumbu. Sumbu buat apa? Sumbu buat bagian depan dan belakang. Atau bahasa lebih ilmiahnya adalah anterior dan posterior. Jadi bagian sini adalah bagian depan, bagian sini adalah bagian belakang. Si notochord ini dia membentuk sumbu itu. Gitu. Nah, si notochord ini dia nyambung sama yang merah-merah ini. Nah, yang merah-merah ini tuh apaan? Otot gitu. Jadi notochorda itu dia batang fleksibel. Terus dia jadi tempat penempelan otot. Di sini saya tulis ya. Penempelan otot. Otot itu buat apa? Ya buat gerak kan? Gitu. Jadi gara-gara ada si notochorda ini, si hewan ini dia bisa gerak. Geraknya kayak gimana? Geraknya lebih fleksibel dibanding hewan yang nggak punya notochord. Gitu. Nantinya si notochorda ini dia bakal berkembang nih jadi apa? Jadi tulang belakang atau katakanlah proto backbone. Mungkin agak susah ngebayangnya, tapi coba bayangin kalau misalnya kita nggak punya tulang belakang. Jangankan buat jalan ke depan, buat berdiri aja nggak bisa kan? Udah kayak ya kayak jelly gitu kan, jatuh aja gitu, nggak bisa berdiri tegak. Nah, pembentukan tulang belakang itu butuh notochorda. Kalau nggak ada notochorda, kita nggak ada tulang belakang. Kalau nggak ada tulang belakang, otot itu dia nggak bisa nempel dan kita nggak bisa gerak. Jadi mungkin sekilas agak abstrak soal notochord, tapi ya gitu. Bayangin aja kalau misalnya kita nggak punya tulang belakang, apa yang terjadi. Nah, itu fungsi dari notochorda untuk membentuk poros itu, untuk membentuk sumbu tegak biar kita bisa gerak, atau jangankan gerak, berdiri juga dia butuh notochorda atau butuh tulang belakang. Gitu. Jadi tadi kita udah bahas soal notochord. Nah, di sini ada beberapa fitur lain nih yang dimiliki oleh chordata juga. Contohnya adalah yang biru-biru ini. Yang biru-biru ini itu apaan sih sebenarnya? Yang biru-biru ini adalah ini. Sistem saraf ya, atau dorsal hollow nerve cord. Jadi cord itu senar saraf ya di sini. Nah, senar saraf ini adanya di bagian dorsal atau bagian punggung. Nantinya dia bakal berkembang jadi CNS atau Central Nervous System, otak dan sumsum tulang belakang bagian sini. Gitu. Ini karena modelnya adalah chordata yang paling awal, jadi bentuknya agak abstrak ya, nggak kebayang. Tapi saya bakal bahas selanjutnya. Jadi si karakteristik umum chordata itu adanya di mana aja pada manusia gitu. Ini buat yang paling primitif dulu ya. Lalu selain dari notochorda dan dorsal hollow nerve cord juga ada ini nih. Ada pharyngeal slit yang bagian mana? Bagian sini yang ada celah-celah ini, ada bolong-bolong ini. Jadi pharyngeal slit itu fungsinya buat apaan? Buat penyaring aliran air yang masuk lewat mulut. Emang mulutnya sebelah mana? Sebelah sini. Jadi air itu dia bakal masuk. Jadi ini ya hewan air ya. Air itu dia bakal masuk ke bagian mulut yang bagian sini. Nah, di situ di air itu dia ada partikel-partikel makanan yang terlarut di situ, ada garam, ada kayak apa? Serpihan-serpihan rumput laut dan semacamnya kayak gitu ya. Nah, dia bakal terbawa, partikel-partikel itu bakal terbawa oleh aliran air, diserap oleh mulut, dan nantinya si makanannya itu bakal masukkan ke mulut, lalu ya diterusin ke saluran pencernaan buat dicerna. Sedangkan si airnya itu bakal keluar dari si ya ini pharyngeal slit ini, dari celah-celah ini.
Kayak gitu. Itu adalah fungsi dari pharyngeal slit gitu. Pada ikan, si slit-slit ini atau celah-celah ini bakal termodifikasi jadi insang gitu. Dan kayak pada manusia juga dia termodifikasi jadi apa? Saya bahas di video selanjutnya tapi ya. Lalu terakhir adalah satu lagi fiturnya si ini ya. Bagian sini nih. Disebut sebagai post anal tail atau ekor di belakang anus. Anusnya yang mana? Yang ini. Jadi yang kuning ini saluran pencernaan ya, ini mulut, ini anus. Nah, ini salah satu ciri khas dari chordata adalah post anal tail. Jadi ada ekor di belakang si anusnya. Fungsinya buat apa? Buat alat gerak atau renang di sini. Jadi karena si chordata awal itu dia hewan yang akuatik atau tinggal di laut, makanya dia geraknya ya caranya renang gitu. Jadi saya recap ya, di sini ada checkpoint 1 karena selanjutnya kita bakal bahas checkpoint selanjutnya. Nah, ini checkpoint 1 itu notochord dan notochord ini dia biasanya dibarengi oleh karakteristik umum lain ya, ada 4 totalnya. Jadi saya recap tadi, notochord itu nantinya bakal berkembang jadi tulang belakang. Fungsinya pada chordata awal adalah ya ini, dia membentuk sumbu buat nempelin otot buat apa ya, buat gerak. Kalau nggak ada notochord kita nggak bisa berdiri, kita nggak bisa gerak, jadi pergerakannya bakal terbatas banget gitu. Itu fungsinya sumbu atau proto backbone tadi. Lalu di atas notochord itu ada saraf ya, yang nantinya bakal jadi CNS, membentukkan otak dan sumsum tulang belakang. Lalu setelah itu ada pharyngeal slit atau celah-celah faring di sini, alat makan yang nantinya termodifikasi jadi insang. Lalu terakhir adalah post anal tail sebagai alat gerak utama gitu. Itu kurang lebih adalah karakteristik umum dari chordata yang dimiliki oleh semua chordata ya, baik itu yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Oke, mungkin sampai situ. Selanjutnya saya mau bahas soal karakteristik umum di chordata pada manusia. Jadi ini saya cut sampai sini.